Pada praktikum kali ini saya akan membahas tentang membuat fungsi atau creating functions. Tujuan pembelajaran mendeskripsikan kegunaan fungsi, membuat storage fungsi, memanggil fungsi, menghapus sebuah fungsi, membedakan antara prosedur dan fungsi. Sekilas tentang fungsi. Fungsi adalah nama PLSQL block yang mengembalikan sebuah nilai. Fungsi dapat disimpan dan dapat di dalam database seperti objek skema untuk mengulangi eksekusi. Fungsi dipanggil seperti bagian dari sebuah ekspresi. Berikut adalah contoh sintaks untuk membuat fungsi, yaitu pertama create or replace function. Nah, ini yang menjadi kunci, yaitu function name, parameter 1, data type-nya apa, parameter 2, data type-nya apa, kemudian return data is as PLSQL block. PLSQL block harus mempunyai paling sedikit satu perintah return. Nah, ini adalah contoh membuat fungsi. Yang pertama kita add editor pada untuk meng-create fungsi. Ini sebuah fungsinya, kemudian di load pada ESQL plus, kemudian di compile di source code, kemudian di compile dari compile itu, dari compilan itu fungsi akan terbuat. Kemudian membuat fungsi dengan menggunakan ESQL plus, memasukkan perintah create function pada editor dan simpan sebagai file SQL. Jalankan file script dari source code dan compile fungsinya. Gunakan use error untuk melihat kumpulan error. Ketika berhasil dikompil, panggil fungsinya. Membuat fungsi. Kemudian ini contoh dari fungsi. Pertama kita memasukkan getSalary.sql, maka isi kodenya akan seperti ini. Create or replace function, ini kuncinya function getSalary. PID ini parameternya, PID ini employees, employee ID %type, return number is isi dari fungsi. Salary employee salary %type sama dengan 0. Login select salary into salary from employee, where employee ID sama dengan PID, return salary and get cell. Compile. Mengeksekusi fungsi. Panggil fungsi sebagai bagian dari ekspresi PLSQL. Buat variabel untuk menyimpan nilai kembali. Eksekusi fungsi tersebut. Variabel akan dikumpulkan oleh nilai kembali melalui perintah return. Nah, ini contoh eksekusi pada fungsi. Tentunya dari mainnya memberikan parameter 117, kemudian oleh fungsi diterima dengan parameter PID, kemudian dikembalikan dengan nilai return getSalary ke fungsi mainnya. Manfaat dari user definite function dalam ekspresi SQL. Memperpanjang SQL di mana aktivitas terlalu kompleks, terlalu aneh, atau tidak tersedia dengan SQL. Dalam menambah efisiensi ketika digunakan dalam cloud software untuk menfilter data seperti menentang untuk menfilter data di dalam aplikasi. Dapat memanipulasi karakter string. Contoh membuat fungsi pada ekspresi SQL. Seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama create or replace function, kemudian nama fungsinya, kemudian ini parameternya p value in number, kemudian ini return value-nya, isi dari fungsinya, kemudian return value-nya adalah ini, syntax. Kemudian select employee, fungsinya hanya sampai sini, create sampai n. Dan select employee ID, last name, salary, ini untuk memanggil fungsi tab dengan parameter salary. Employee department ID sama dengan 100. Batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Untuk bisa memanggil fungsi dari ekspresi SQL, user harus membuat sebuah fungsi untuk menyimpan, hanya menerima in parameter, menerima semua type data SQL yang valid,
bukan tipe data PLSQL yang spesifik sebagai parameter. Tipe data yang direturn merupakan sintaks dari SQL yang valid, bukan merupakan tipe data PLSQL yang spesifik. Batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Fungsi dipanggil dari ekspresi SQL yang tidak mengandung DML statement. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung statement DML pada tabel yang sama. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung query pada tabel yang sama. Pemanggilan subprogram yang sebelumnya sudah dibatasi tidak diizinkan dalam sebuah fungsi. Contoh batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Pertama, kita membuat fungsi dengan nama DML call SQL, kemudian parameternya special berupa number, return number is insert to employee, ID, last name, email, here date, job ID, salary, value 1 employee. Kemudian update, nah ini pada namanya update employee salary sama dengan DML kala. Ini yang tidak diperbolehkan, memasukkan DML update pada sebuah fungsi akan terjadi error. Menghapus fungsi. Menghapus fungsi penyimpanan sintaknya drop function nama fungsi. Contoh drop function get salary. Semua pemberian hak pada fungsi dicabut kembali ketika fungsi dihapus. Sintak create atau replace sama dengan menghapus atau mengembalikan fungsi kembali. Memberikan hak atau fungsi ini sama dengan ketika sintak ini digunakan. Prosedur atau fungsi. Apa bedanya prosedur atau fungsi? Seperti ini. Kalau fungsi hanya mempunyai parameter, kalau prosedur hanya mempunyai parameter, in parameter, out parameter, in out parameter. Perbandingan prosedur dan fungsi. Prosedur mengeksekusi statement dari PLSQL. Tidak boleh ada return clause pada header. Tidak ada satu atau banyak value. Boleh deklarasi return statement. Kalau fungsi meminta agar menjadi bagian dari sebuah ekspresi, harus ada return clause di bagian header, harus mengembalikan satu value, harus terdiri paling tidak satu return statement. Keuntungan membuat penyimpanan prosedur dan fungsi. Pertama, meningkatkan kinerja, mudah dalam maintenance atau perbaikan, meningkatkan keamanan dan integritas data, meningkatkan kejelasan kode. Kita akan memasuki latihan soal. Kali ini kita akan menuju soal pertama. Yang pertama, buatlah fungsi fn here untuk mendapatkan informasi mengenai bulan mulai kerja karyawan dengan catatan bahwa hanya Januari saja yang ditampilkan. Selain itu, beri informasi bulan Januari, kemudian tampilkan dengan query select untuk menampilkan semua kode karyawan, nama, hari, dan month dari tabel employee. Contoh tabel output sebagai berikut. Kita akan masuk ke SQL plus. Pertama, kita create sebuah fungsi create or replace function fn on hero dengan parameter directed in employees dot with percent type. Kemudian return kerja is nama bulan parter 2 dengan 30, kemudian periode.
if nama bulan Januari dan betul Januari. And if and akan month year, kita coba jalankan. Dan else return bukan Januari. Kita jalankan. HP ku karo HP ku juga. Kemudian untuk melihatnya kita eksekusi. Untuk melihatnya kita coba dengan perintah select employee ID first name mirror date fn month mirror date as one here from employees where employee ID dengan 9 dan teman semua. Kita jalankan. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian soal kedua, buatlah fungsi fn_info yang akan menampilkan informasi persentase kenaikan gaji yang lama dan gaji yang baru. Fungsi memiliki satu parameter untuk menampung kode karyawan. Syarat kenaikan untuk kode departemen 10, 50, 110 diberikan kenaikan 5%. Untuk kode departemen 60 diberikan kenaikan 10%. Untuk kode departemen 20 dan 60 diberikan kenaikan 15%. Untuk kode departemen lainnya tidak diberikan kenaikan. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan. Kita coba create fn_info ID employee ID percent type dan varchar is kode departemen employees department ID percent type, kemudian gaji employees dot percent type
Kemudian ke informasi varchar 250, kita masuk ke select department, nanti mau salary intro ke department, koma P gaji, invoice, employee ID sama dengan ID. Ini kode apartemen in 10,50 nomor 110 dan ke informasi kenaikan gaji 5%. Gaji awal dan gaji sekarang terujar gaji ditambah gaji dikali 0,05. Kemudian if kode sama dengan 60 dan gaji awal 10%, kemudian dan kenakan gaji 15%, 5,15, dan terakhir else gaji dan return informasi and fn info.
Sekarang kita coba sarankan untuk melihatnya. Maka akan tampil seperti ini. Oke, sekian dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.